Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya Tentunya di channel Uli Tutorial ya teman-teman. Oke, hari ini saya dapat pesanan lagi. Ini diameter spoolnya 49,5, ingin dibuatin nilai OHM-nya itu 4 ohm ya. 4 OHM ya. Karena biasanya 8 ohm teman-teman, ini ada tiba-tiba ya pesanan 4 ohm minta dibuatin dan akan kita kirim besok ya. Nah, ini sebelumnya ini yang saya jual, ini lebar lilitannya 17 mili ya. Yang diameter sama ya, 9,5. Itu 17 mili lebar lilitannya, itu mendapat 8 ohm. Jadi kita kira-kira saja kita turunkan lebar lilitan sekitar 12 mili lebar lilitannya atau 13 mili ya. Lalu akan kita cek ya nanti. Setelah kita gulung, kita cek nilai OHM-nya. Moga aja bisa ya teman-teman. Atau jangan sampai kurang dari 4 ohm ya. Jadi kita lebihkan saja mungkin sekitar 13 mili lebar lilitannya ya. Karena sepertinya orang yang pesan ini ingin bermain di 4 ohm. Untuk kawat kita gunakan 0,25 ya. Kawat 0,25 seperti biasa dengan diameter 49,5. Kawat 0,25 teman-teman, tinggal akan kita gulung. Langsung saja akan kita gulung dengan pelan-pelan saja ya. Oke. Oke. Kita ukur dulu lebar lilitannya sudah berapa ini. Ini 14 ya, lebar lilitan 14, nggak apa-apa. Kita paskan saja di sini 14 lebar lilitannya. Nanti kita kurangi ya. Oke. Nanti kita kurangi lilitannya nanti saat udah kering ya. Spoolnya. Kita cari nilai OHM-nya. Oke, untuk kokernya di sini kita menggunakan aluminium. Ini akan saya amplas dulu bagian dalam dan bagian luar karena ini spool in out ya, spool luar dalam teman-teman. Pesanan teman kita ya. Mungkin saja teman kita ini ingin bermain di 4 ohm di satu speaker ya. Jadi kita buatin saja spoolnya nilai OHM-nya 4 ohm ya. Jadi apapun teman-teman yang mau atau request, insya Allah nanti kita buatin. Asal pasti teman-teman ambil ya teman-teman. Karena nggak semua orang ingin spool seperti ini ya, nggak semua. Ya, jadi karena terkadang saya dapat pesanan kayak double coil atau apa, dan setelah spoolnya jadi orangnya nggak jadi ambil ya. Itu susah lagi. Syukur-syukur kalau ada orang lain yang speakernya sama. Nah, kalau nggak ada atau speakernya yang pesen itu langka, kayak double coil yang pernah saya buat itu 47 diameter spoolnya, itu langka sekali ya. Jarang sekali ada speaker yang diameter seperti itu. Berhubung double coil juga, tentunya kita rugi kawat teman-teman. Ya, rugi kawat, rugi pokoknya rugi lah ya. Jadi harus pasti teman-teman. Kalau ukurannya beda-beda ya. Kecuali ukurannya banyak yang pakai, nah itu saya nggak ragu ya. Oke, ini tinggal akan kita ratakan kembali untuk pengeleman. Oke, untuk ujung kawatnya ini keluar dari celah koker ya, atau celah eh, aluminium ini. Nah seperti ini, tinggal kita luruskan lalu akan kita gulung, kita lilit sampai lebar lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian dalam. Oke, pelan-pelan saja. Nanti di lain waktu kita akan belajar juga menggulung spool tweeter ya. Oke, bentar. Wah, ini terkadang kita melilit itu kurang fokus ya. Nah, oke, kita lilit lagi pelan-pelan saja. Yang penting rapet semua. Jangan ada yang renggang agar suara mantap ya. Oke, ini udah sejajar ya dengan lilitan bagian bawah. Tinggal kita potong kawatnya, kita kunci juga menggunakan lakban kertas. Kita ratakan, kita rapatkan jika ada yang renggang. Oke, seperti ini. Dan ini tinggal kita lapisi lem lagi di atasnya teman-teman. Menggunakan lem spool juga ya.
Untuk untuk total lilitannya ini tertera di kalkulator ya teman-teman. Oke, bentar, ini akan kita cek dulu. Untuk total lilitannya di sini di kalkulator tertera 95 lilitan ya. Tapi nanti akan kita kurangi lagi ya, karena ini belum kita tahu 4 ohm atau masih lebih ya. Ini kita ratakan dulu lalu tinggal menunggu lemnya kering. Oke, lanjut setelah lemnya kering dan sudah kita ratakan tadi ya. Ini lemnya terlalu banyak tadi teman-teman di bagian luar. Jadi muncul gelembung-gelembung ya, tapi usahakan memang benar-benar rata. Ya, jangan sampai ada yang nonjol ya. Kalau ada yang nonjol, teman-teman ratakan saja, bersihkan menggunakan cutter. Oke, setelah seperti ini kita lepas dari alat gulungnya dan untuk lilitan bagian dalam rapi sekali, tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem yang agak menggumpal ya ataupun mengganjal. Kita bersihkan agar hasilnya rapih ya. Kalau rapi otomatis suaranya juga bagus teman-teman. Karena sama sekali nggak ada gesekan. Ya seperti itu. Oke, tinggal akan kita cek menggunakan multitester. Di multitester ini tertera masih ada angka 1 ya. Bukan 00 ya. Jadi kalau misalnya 4 ohm kurang 1 sama dengan 3 ohm ya tentunya. Itu kurang. Kita ukur dulu. Ini sudah saya kupas ujungnya. Kita cek di sini tertera 6 ohm ya. 6 ohm kurang 1 ya sama dengan 5 ohm. Oke, ini udah dapat 5 ohm, kita kurangi lilitannya sekitar beberapa lilitan ya. Ini saya kurangi sekitar 5 lilitan, teman-teman. Oke. Kita kurangi saja. Kita ukur di sini lebar lilitan 12 mili ya. Lebar lilitan 12 mili kita potong dulu lalu kita cek ya. Oke, tadi total 95 lilitan, kita kurangi 5 lilitan sama dengan 90 lilitan. Kita cek dulu apakah sudah menginjak di 4 ohm. Oke, bentar, ini masih 6 ohm ya. 6 ohm kurang 1 sama dengan masih di 5 ohm ya. Kita kurangi lagi, 1, 2. Oke, kita potong lagi, kita kurangi 1 lilitan dulu ya. Pelan-pelan saja teman-teman, jangan sampai terlalu kurang ya. Jadi sambil kita cek ya nilainya. Oke, ini multitester saya nggak pas ya. Oke, di sini muncul 5 ohm. 5 ohm kurang 1 ya, sama dengan 4 ohm. Ini sudah pas menginjak di 4 ohm teman-teman. Oke, ini sudah pas ya untuk lebar lilitan pas di 12 mili untuk nilai OHM-nya. Dan total lilitannya ini sekitar 88 ya. 88 untuk 4 ohm, diameter 10, 49,5, kawat 0,25 ya. Oke, seperti itu. Itu mohon dicatat ya. Dan tinggal akan kita rapikan. Ini saya masukkan kembali ke alat gulungnya karena ini pemasangan kertasnya itu sangat mudah saya rasa ya. Jika kita pasang seperti ini dulu. Oke, kita tekuk ke atas, lalu akan kita pasang ke alat gulungnya dan akan kita pasang kertas sepulnya ya. Oke, ini tinggal kita ratakan dulu sisa-sisa lem. Jangan sampai ada yang mengganjal ya. Oke, agar lebih kuat lagi baju sepulnya. Oke, dan buat teman-teman yang ingin pesan, silahkan kunjungi toko saya di TikTok ya, Uli Tutorial ya teman-teman. Sekarang tokonya di TikTok ya teman-teman. Nggak di Shopee lagi, karena di Shopee pengiriman itu susah ya. Oke, lanjut akan kita beri lem lagi, lem sepul di atas kokernya atau aluminiumnya. Ini kertasnya kita rapikan dulu. Akan saya potong dulu ya nanti. Oke, kita rapikan dulu untuk bagian pengeleman. Nah, di sini saya menggunakan lem sepul seperti apa yang saya pakai tadi ya.
untuk menggulung spool. Kenapa saya menggunakan lem ini? Lem ini sangat kuat teman-teman, tahan panas ya. Di 200 derajat teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jika dirasa lemnya sudah rata, tinggal akan kita gunting dulu kertasnya. Oke, ini kertasnya sudah saya gunting ya teman-teman, sudah saya presisikan. Tinggal kita pasang seperti ini. Oke, mantap. Kita paskan saja atau kita sesuaikan saja gimana caranya bisa rapi ya. Ini kawat yang kita potong karena terlalu panjang ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya, tapi belum kering sempurna untuk lem bagian kertasnya ya. Dan untuk lilitan bagian dalam ini nanti kita lapisi juga ya, menggunakan lem spool juga teman-teman. Oke, mantap. Ini nilai OHM-nya 4 ohm menggunakan kawat 0,25 dan lebar lilitan 12 mili. Kawat 0,25 teman-teman. Total lilitan 88 ya. Mantap, sudah jadi, siap dijual. Sampai jumpa di video selanjutnya.